Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah, hari ini saya akan memaparkan materi tentang hari akhir. Ayo teman-teman, secara bersama-sama kita simak video berikut. Iman kepada hari akhir. Memahami konsep iman kepada hari akhir sejak usia dini adalah penting bagi perkembangan spiritual anak-anak. Dengan mempelajari definisi, tanda-tanda, dan hikmah beriman kepada hari akhir, anak-anak dapat meningkatkan kesiapan mental dan spiritual mereka dalam menghadapi masa depan. Definisi dan konsep hari akhir. Hari akhir atau kiamat adalah hari di mana seluruh dunia dan manusia akan mengalami kebangkitan dan pertanggungjawaban atas segala perbuatan. Kemudian kehidupan setelah kematian. Setelah kematian, manusia akan mengalami kehidupan baru di alam akhirat yang terdiri dari surga dan neraka. Yang ketiga, pengadilan akhirat. Pada hari akhir, semua manusia akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perbuatannya di dunia. Tanda-tanda hari akhir menurut agama Islam. Munculnya tanda-tanda kecil, seperti banyaknya anak-anak yang lahir, menyebarnya kebodohan, dan meluasnya kemaksiatan di masyarakat. Kemudian tanda-tanda besar, kemunculan Dajjal. Siapa sih Dajjal? Apa itu Dajjal? Dajjal adalah seorang pemimpin atau penipu besar yang menyesatkan umat manusia. Kemudian yang kedua, munculnya Yajuj dan Majuj. Jadi Yajuj dan Majuj ini adalah dua bangsa yang sangat besar dan merusak. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Matahari terbit dari arah yang tidak biasa. Kemudian keluarnya binatang besar, binatang yang bisa berbicara. Kemudian yang ketiga, tiupan sangkakala. Pada akhirnya, malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang menandakan datangnya hari kiamat. Proses terjadinya hari akhir. Proses hari akhir dimulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Semua kehidupan di dunia ini akan hancur dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisap. Setelah itu Allah akan memutuskan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Kemudian kehidupan setelah mati atau setelah kiamat. Kehidupan setelah kiamat. Bagaimana sih kehidupan kita setelah kiamat? Kehidupan setelah kiamat ada hari pembalasan atau hari hisab. Setiap orang akan dihitung amal perbuatannya. Orang yang beramal baik maka dia akan mendapat surga, dan orang yang berbuat jahat dia akan mendapat neraka. Kemudian ada surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan bagi yang beriman dan beramal soleh. Kemudian neraka adalah tempat hukuman bagi orang yang tidak beriman, berbuat jahat selama hidupnya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, motivasi memperbaiki diri. Keyakinan akan hari akhir mendorong seseorang untuk selalu memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian yang kedua, kepedulian sosial. Dengan memahami bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, seseorang akan lebih peduli terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, optimisme menghadapi masa depan. Keyakinan akan kehidupan setelah kematian memberikan harapan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian menyiapkan diri menghadapi hari akhir. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah.
semakin giat melakukan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Kedua, taubat dan memohon ampun. Menyesali kesalahan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbuat kebaikan, selalu berusaha melakukan perbuatan baik dan membantu sesama. Keempat, menerima takdir dengan sabar dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itulah tadi pemaparan tentang hari akhir, motivasi untuk kita. Marilah kita selalu berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.